Di dalam kepala ada ribuan suara, ada yang lirih, ada juga yang berteriak. Terkadang pikiran bisa menjadi teman, bisa juga menjadi lawan. Inilah kisah saat pikiran menjadi medan perang. Bipolar seperti roller coaster, naik terlalu tinggi, lalu jatuh terlalu dalam. Gimana kalau mereka tahu? Gimana kalau mereka ngetawain aku? Kecemasan bukan sekedar gugup, ini rasa takut yang tidak pernah padam. Gak bisa, pokoknya harus bersih. Kalau enggak nanti ada kecilnya lagi. Obsesi dan kompulsi, seperti jerat tak terlihat yang mengikat setiap gerakan. Berhenti! Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu! Pergi! Skizofrenia bukan sekedar imajinasi. Suara-suara itu nyata bagi mereka. Beginilah rasanya ketika pikiran menjadi lawan, bukan pelindung. Ketika hidup berubah menjadi medan perang. Gimana kalau mereka tahu? Gimana kalau mereka ngetawain aku? Gimana kalau semua orang menjauh? Mereka menatapmu, mereka tahu di atas penderitaan. Ingat, jangan percaya siapapun kecuali aku. Berhenti! Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu! Pergi! Hei, Kay, lo kenapa? Tenangin dulu diri lo, Kay. Di sini kita sayang sama lo semuanya. Iya, Kay. Jangan merasa sendiri, dengerin kita. Kay, kamu kuat, kamu bisa. Lihat kita, di sini masih ada kita. Kita gak bakal ninggalin kamu. Udahlah, daripada diam-diaman aja kayak gini, mending pulang sekolah kita nonton film di rumah Jehan. Gimana, setuju nggak? Nah, boleh juga tuh. Kita kan udah lama gak pernah nonton film bareng lagi. Ya udah, gue ikut. Tapi pilih film yang komedi ya, gue lagi pengen tahu. Oke, asalkan jangan horor. Nanti aku malah ngobrol sama hantu lagi. Bisa aja kalau Kay. Gila coy, ini film keren banget. Lucu kocak. Keren banget ketawa mulu. Ya sih, emang lucu banget. Ini bikin happy. Kan mending kayak gue terus gak sih? Kalau bareng-bareng. Iya. Gue udah lama gak ngerasa normal kayak gini. Udah sore nih, pulang. Ya, gue juga ada kerjaan lagi. Sama. Ya udah, kalian hati-hati ya di jalan. Oke, jaga diri baik-baik ya. Gue kenapa? Gue kenapa gak bisa jadi diri sendiri? Kenapa gue? Kayaknya besok gue harus kontrol deh. Gue udah keterlaluan banget. Apa gue kontrol lagi ya? Makin hari makin sering overthinking. Yaudah deh, besok aja. Sekalian cerita. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang. Ya, obat penenangnya habis. Untung besok libur. Sekalian ke psikolog deh. Kalau enggak, nanti bisa-bisa suaranya balik lagi.
masa-masa indah. Apa aku salah datang ke sini lagi? Gimana kalau ketahuan teman-teman? Ngapain kesini lagi? Kalau mereka tahu, lo pasti dikira aneh. Loh, Jehan, kamu ngapain di sini? Mungkin gue sama kayak lo. Iya. Kebetulan banget nih. Wah, ternyata kalian teman sekelas ya? Gak apa-apa kalau kita gabung dulu sebentar. Kadang lebih enak ngobrol bareng biar bisa saling ngerti. Setuju? Ayo, rasa cemas yang kamu alami itu nyata, bukan lebay. Itu namanya anxiety disorder. Jadi wajar kalau kamu sering overthinking. Keisha, suara bisikan yang kamu dengar itu bagian dari skizofrenia, bukan karena kamu gila, tapi otak kamu yang sedang menipu pikiran kamu. Naya, kebiasaan kamu pengen semua sejajar, bersih, rapi. Itu OCD, bukan salah kamu, tapi cara pikiran kamu yang merespon kecemasan. Jehan, mood swing yang kamu alami dari ketawa ke marah atau sedih itu bipolar, bukan karena kamu lemah, tapi memang itu bagian dari kondisi otak kamu. Gila ya, ternyata circle kita bukan circle biasa, tapi circle Duluk Edition. Duduk dari mananya? Kita mah circle penyakitan kali, semuanya punya penyakit. Gila emang. Tapi serius, maaf ya kalau aku ada salah ngomong sama kalian. Udah gak usah dibawa ke hati. Sekarang malah enak kan kita jadi tahu satu sama lain. Fix sih, kita ini circle anti mainstream di sekolah ini. Ya lagi. Di sisi lain, dari setiap masalah pasti ada jalan keluar. Gangguan mental bukan akhir dari segalanya. Masih banyak cara untuk merawat diri. Dan inilah langkah kecil yang bisa kita mulai. Olahraga bikin badan menjadi segar, pikiran pun menjadi tenang. Menjalankan hobi itu cara sederhana untuk merawat jiwa. Apapun hobinya selama bikin hati senang itu berarti. Makan sehat bukan cuma buat badan, tapi juga buat jaga mood sehari-hari. Ngobrol sama orang yang kita percaya bisa bikin kita gak ngerasa sendirian. Nulis perasaan bikin hati lebih ringan, gak numpuk di kepala. Meditasi bantu tenangin pikiran biar gak overthinking. Bagi yang muslim bisa juga sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bantuan profesional bukan berarti kita lemah, tapi berani. Hidup dengan gangguan mental memanglah tidak mudah, akan tetapi bukan berarti mustahil untuk dijalani. Tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga yang teratur, menulis, hingga meditasi merupakan hal positif. Dengan ini kita bertahan, dan dengan ini kita melawan. Ingat, kamu tidak sendiri. Setiap langkah kecil menuju sehat adalah kemenangan besar untuk dirimu sendiri. Dan juga menjadi lawan.
Oh enggak salah. Berhenti. Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama ya. Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu. Pergi. Baik, lu kenapa, Kay? Lu pengen dulu. Ya Allah. Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu. Pergi. Kamu kenapa, Kay? Kamu kenapa? Ini ayo. Lo kenapa? Tenangin dulu diri lo, Kay. Tarik napas dulu, Kay. Iya, Kay, tenang. Lo gak sendiri, sumpah. Dengerin suara kita, Kay. Keisha, kamu keluar, kamu bisa. Lihat kita, di sini masih ada kita gak bakal sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu. Pergi! Kay, lo kenapa? Tenangin dulu diri lo, Kay. Kita di sini semua sayang sama lo. Iya, Kay, kamu gak sendiri, sumpah. Dengerin suara kita, Kay. Keisha, lo juga. Boleh juga, diberitain. Ibu. Sekolah gue. Udah. Gue sama kayak lo. Doa dari